Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dilimpahkan nikmat sehat dan juga rezeki yang lancar ya teman-teman. Nah, saya kemarin nemu ya, kok berseliweran ini postingan dari seseorang yang diteruskan oleh akun Mustafa Nahrawardaya New. Postingannya seperti ini. Ketika antum berani memutuskan hijrah ke salaf, artinya harus siap dikeroyok oleh 72 golongan ahlul bid'ah. Bersabarlah. Sepertinya mereka mengklaim bahwa mereka ini yang paling benar, yang lainnya golongan ahlul bid'ah. Ya Allah, ini dari Gunawan Sidik ke grup dakwah tauhid dan sunnah. Gak cuman itu teman-teman, ada lagi yang menarik, yaitu baca poin nomor 3, standar kebenaran yaitu salafi. Apa poinnya? Cara mudah melihat seorang ustadz manhajnya bagus atau tidak. Cara melihat ustadz. Dari nomor 3, dari sisi pendapat, apakah banyak menyelisihi pendapat ulama yang bermanhaj salaf ataukah tidak? Berarti mereka mengklaim bahwa ustadz atau ulama yang manhajnya salaf itu pasti benar. Kalau ada yang menyelisihinya, berarti ustadz itu ustadz yang tidak benar. Wow, ini klaim yang luar biasa ya. Klaim yang luar biasa. Nah, tapi ada lagi yang lebih ekstrim output pengajian mereka, yaitu mengatakan syirik akbar kepada orang yang meminta pertolongan kepada Kanjeng Nabi. Syirik itu. Masya Allah. Seperti apa videonya? Habib Syekh sholawat ya. Al-Madad Al-Madad ya Rasulullah. Mengucapkan kalimat madad ya Rasulullah. Ya, mengucapkan kalimat madad ya Rasulullah. Kenapa Mas? Madad ya Rasulullah. Ya. Ini merupakan perbuatan syirik akbar. Wow. Mengucapkan kalimat madad ya Rasulullah artinya mereka melakukan syirik akbar. Waduh. Yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Wih, mengeluarkan seseorang dari Islam guys. Ya Allah, se-ekstrim inikah hasil outputnya orang yang katanya salafi, yang katanya si paling sunnah, tetapi kenapa outputnya seperti ini? Dikit-dikit syirik. Syirik itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Ya Allah, ya Allah. Di dalam Majma'uz Zawaid. Nah, ini ada keterangan ya, ada penjelasan ya pada mas-mas yang mengatakan syirik besar apabila kita mengucapkan Al-Madad ya Rasulullah dari Ustadz Ajir Ubaidillah membaca kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Wa Manba'ul Fawaid. Ya. Di juz 10 halaman 93. Ini dibaca Mas, juz 10 halaman 93 dibaca. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan inna lillahi malaikatan. Ya. Allah itu punya malaikat fil ardi, di bumi. Siwal hafadhati, yang selain malaikat pengikut kita. Raqib dan Atid. Raqib Atid Ya. mencatat setiap dedaunan yang jatuh dari pohon. Oke. Maka kalau kalian terkena masalah, terkena kesulitan, ya. Di daerah yang di situ kosong, kata Nabi, fal yunadi, maka hendaknya berseru a'inu ibadallah. A'inu ibadallah. Artinya apa Ustadz? Wahai hamba Allah, tolong. Berarti meminta tolong kepada hamba Allah, ya. Hamba Allah. Ya. Nabi tidak memerintahkan Allahumma. Nabi tidak memerintahkan Allahumma. Tidak mengatakan untuk berseru kepada Allah ketika itu, tetapi mengatakan wahai hamba Allah, tolong. Tapi ya ibadallah, wahai hamba Allah. Ya. Nah, maka tentu kita harus mengatakan ini adalah bahasa majas. Ingat, ini bahasa majas ya. Bahasa majas. Jadi jangan kaku-kaku, jangan ekstrim-ekstrim kalau berpikiran ya. Kalau berdakwah itu jangan ekstrim-ekstrim. Tetap hakikatnya kita meminta kepada Allah, ya. Tetapi Nabi mencontohkan tetap
secara majas kita meminta kepada hamba Allah. Hamba Allah. Jadi itu majas teman-teman. Hakikatnya kita minta tolong hanya kepada Allah. Tetapi dalam bahasa majas kita meminta tolong kepada teman kita atau orang lain, hamba Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar. Dan perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Ya, jadi harusnya memang kita memahami teman-teman. Kita memahami arti, kita memahami ucapan kita. Seperti Al-Madad ya Rasulullah ketika Habib Syekh tadi mengajak sholawatan kepada jamaahnya. Kita meminta tolong kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu yang dekat dengan Allah. Ya, Kanjeng Nabi itu orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah. Jadi kalau tadi Kanjeng Nabi pernah menyerukan untuk minta tolong kepada hamba Allah, tidak ada salahnya kita pun juga meminta pertolongan kepada Kanjeng Nabi. Itu kalimat majasnya. Hakikatnya tetap meminta Allah, meminta tolong kepada Gusti Allah, seperti itu. Nah, ada lagi penjelasan dari Gus Baha tentang kenapa kita meminta tolong kepada Kanjeng Nabi. Al-Madad ya Rasulullah. Kenapa? Karena hanya Kanjeng Nabi yang bisa mensyafaati kita kelak di hari kiamat. Ya, pertolongan yang asalnya dari Allah itu Kanjeng Nabi yang mensyafaati kita. Ya, coba kita simak dulu penjelasan dari Gus Baha. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, ya. Nabi tetap menghentikan analah. Hanya Kanjeng Nabi, ya, hanya Kanjeng Nabi. Saya sanggup memberi syafaat. Saya sanggup memberi syafaat. Itu ucapan Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Nabi apa? tahu betul Allah yang disembah di dunia ya. juga Allah yang sama di akhirat. Karena Allahnya sama. Allah yang disembah di dunia dan juga Allah yang ada di akhirat. Allahnya sama. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang rahmatnya tidak terbatas. Betul. Rahmat Allah itu tidak terbatas, teman-teman. Tidak terbatas. Di dunia maupun di akhirat. Yang Allah tetap Rahman. Allah tetap Rahman Rahim. Allah tetap maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau kalian mungkin sedikit tertarik, sedikit ragu dengan ucapannya mas-mas di awal tadi yang mengatakan bahwa kalau kalian mengucapkan Al-Madad ya Rasulullah, meminta pertolongan kepada Rasulullah, itu syirik akbar, kalian boleh buka kajian-kajiannya Gus Baha tentang tawasul, tentang sholawat, biar kalian ini damailah, pikiran dan hatinya ini damai. Tidak ikut-ikutan untuk mensyirikkan orang lain, menyesatkan orang lain, tidak ekstrim, ya. Ya memang kelompok mereka ini kelompok-kelompok yang pengennya kelihatan benar sendiri dengan cara menyalahkan golongan-golongan di luar mereka, ya. Makanya kenapa kok orang-orang Aswaja ini ikut melawan? Karena diserang duluan. Seolah-olah hanya mereka yang paling sunnah. Padahal orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang NU ya, orang-orang NU ini ajarannya juga tidak ekstrim. Tetapi kenapa mereka menyerang duluan? Baru hijrah ya, katanya hijrah ke salaf. Kiranya tambah bener. Malah menyalahkan yang lainnya yang belum hijrah. Katanya yang lainnya ini ahlul bid'ah, mereka ahlu sunnah katanya. Harusnya ajaran yang baik itu ketika kita bergabung kita lebih menjadi orang yang baik. Kita mengerti keadaan orang lain, kita tidak menjadi orang yang sok bener, ya. Nauzubillahi min dzalik.